Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Kita bicara yang di kepala dulu. Di kepala dulu. Yang 5 lubang tadi. Kita bicara di telinga dulu. Di telinga ini ada beberapa benda yang keluar, ada yang cair, ada yang padat. Nah ya, ada yang cair, ada yang padat. Yang pertama yang padat dulu dah, yang sering kita lihat lah. Apa bahasanya? Kata orang Banjar, tahi telinga. Tahi telinga, ada yang buku, ada yang gimana begitu. Nah pertanyaannya, kotoran telinga ini najis atau kotor? Nah, najis atau kotor? Jawabannya adalah kotor saja. Ya, dia cuma kotor. Dia tidak najis. Kalau dia kotor tidak najis, berarti tahi telinga itu hukumnya adalah suci. Apa maksud suci tadi katakan? Sesuatu yang boleh dibawa ke dalam sholat. Jadi kalau seandainya umpama ada orang sholat tahi telinganya banyak, sholatnya sah atau tidak? Jawabannya adalah sholatnya sah. Kenapa? Karena kotoran telinga itu tidak najis, dia cuma kotor. Ya, dia cuma kotor. Kemudian selanjutnya yang kedua, yang keluar dari telinga itu adalah kata orang Balikpapan, kata anak-anak Balikpapan, corek, tahu nggak corek? Corekan kata orang Balikpapan. Nah, itu kebanyakan nggak dibersihkan telinga dari corekan. Corek itu apa? Nah, bendanya apa? Cair atau beku? Cair. Nah pertanyaannya, najis atau kotor corek itu? Najis atau kotor? Jawabannya adalah najis. Kenapa? Karena corek itu bau. Berasal dari mana corek itu? Bahasa kita ya corek, tapi asalnya adalah dari nanah. Nanah dari mana? Dari darah yang busuk. Jadi nanah itu berasal dari darah yang busuk. Maka corek ini hukumnya adalah najis. Jadi kalau ada orang sholat kemudian coreknya keluar meleleh, naudzubillah min dzalik, maaf nih ya, coreknya keluar dari telinga meleleh, sholatnya najis, sholatnya sah atau tidak? Jawabannya tidak sah. Itu hukum asal dulu. Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena corek itu adalah najis. Mudah dipaham dulu ya. Kemudian yang ketiga yang keluar dari lubang telinga, apa itu? Yaitu adalah darah. Cuman darah ini jarang keluar. Nah, kalau seandainya ada darah yang keluar, ya, bagaimana sholatnya? Kita bahas dulu. Darah itu najis atau kotor? Najis atau kotor? Jawabannya adalah najis. Jadi kalau ada darah yang keluar dari telinga, maka sholatnya batal. Cuman ini hukum asal. Hukum asalnya batal dulu, semuanya seperti itu. Cuman gini ya. Kalau ada orang, naudzubillah min dzalik, nasallallahu wal afiyah, jatuh atau tabrakan, kemudian ada keluar darah dari telinganya, apalagi dari telinga sampai dari mata dengan telinga, tabrakan lubang gitu, naudzubillah min dzalik, nasallallahu wal afiyah, orangnya terkapar, keluar darah dari telinga sama dari matanya. Bagaimana ini? Ini orang nggak bakalan hidup. Kalaupun dia hidup paling-paling cuma beberapa jam atau mungkin beberapa hari, bakalan meninggal dunia kalau dia keluar darah dari telinga. Darah segar maksudnya, apalagi dari mata. Tapi kalau ada orang tubrukan, wah begitu ya, keluar darah dari hidungnya atau dari mulutnya, wah muntah darah, itu orang tersebut insya Allah selamat. Dan kata orang yang berpengalaman, katanya lebih baik muntah darah daripada nggak muntah darah sama sekali. Jadi kalau ada orang tabrakan jatuh, wah muntah darah, itu lebih bagus daripada nggak ada muntah darah. Kenapa? Karena kalau nggak muntah darah, itu darahnya akan tertahan di dalam, itu yang mungkin jadi infeksi dan sebagainya. Tapi kalau dia muntah keluar darah, selesai. Nah, itu ya. Nah, jadi yang di telinga, ya, naudzubillah min dzalik, maaf ya. Kita kembali. Jadi yang di telinga itu ada cairan yang ketiga adalah darah. Darah ini najis, dan kalau seandainya ada orang salat keluar darah dari telinganya, salatnya batal. Itu yang di telinga. Laki perempuan kurang lebih sama aja, benda-bendanya seperti itu.